Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lan Channel. Hai teman-teman, setelah kemarin ya aku sharing tentang keuntungan atau plusnya atau sukanya gitu ya jadi istri tentara. Nah, di video ini aku mau lanjut, aku mau membahas dukanya atau hal-hal yang yang kurang enak gitu saat kita menjadi istri dari seorang tentara. Nah, yang aku sharing ini ya teman-teman berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Dan di video ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan gitu ya istri tentara. Oh, ternyata kalau jadi istri tuh kayak gitu. Ternyata jadi istri tuh nggak enak atau gimana, enggak gitu ya teman-teman. Jadi tuh yang aku mau bahas itu lebih ke ada beberapa hal gitu saat kita menjadi istri tentara tuh tidak bisa dilakukan atau bahkan terbatas gitu loh teman-teman. Beda kalau kita menjadi orang sipil biasa. Nah, semoga teman-teman bisa menyerap kata-kataku ini ya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Apa sih dukanya atau enggak enaknya gitu ya saat kita jadi istri tentara? Yang pertama yaitu pengajuan nikahnya yang sangat amat susah dan juga rumit serta melelahkan. Bener banget ya, aku kan udah sering bahas banget nih tentang proses pengajuan nikah gitu ya. Banyak banget videonya yang membahas nih, teman-teman bisa dilihat gitu ya. Jadi di video ini pun juga aku bahas tuh kira-kira ada sekitar 9 tips ya atau 9 tahap biar kita tuh bisa nikah dengan TNI. Jadi tidak hanya modal cinta aja, modal niat aja kita bisa menikah teman-teman, tapi kita harus melalui setiap proses pengajuan nikahnya ya, dimana itu membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak tenaga dan juga membutuhkan banyak uang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pengajuan atau yang mau menikah dengan abdi negara atau sekarang nih lagi pacaran terus ada niatan nih mau menikah, nah dipersiapkan banget gitu ya. Yang kedua gitu ya, resiko saat kita menjadi pendamping abdi negara yaitu siap-siap buat LDM gitu ya atau hubungan jarak jauh. Jadi tidak hanya saat kita LDR pacaran, saat menikah pun harus siap hubungan jarak jauh teman-teman. Jelas dong, karena apa? TNI itu tugasnya kadang itu ya harus dipindah-pindah, kadang harus tugas di luar kota, luar pulau gitu ya, di luar daerah, bahkan ada yang ditugaskan sampai ke luar negeri. Nah, itu waktunya tuh cukup lama teman-teman, bisa 6 sampai 1 atau setengah tahun teman-teman. Jadi tidak sedikit ya teman-teman, setelah menikah tuh banyak yang langsung ditinggal tugas teman-teman. Nah, teman-teman harus siapkan hati gitu ya jika kelak nanti bakal ditinggal suami tugas di tempat yang jauh. Kemudian yang ketiga yaitu kehidupan kita itu terbatas ataupun diawasi. Betul banget, saat kita sudah menjadi istri tentara harus siap dengan segala risikonya teman-teman. Mulai kita dari bersosial dengan orang, dengan tetangga, dengan orang yang di luar, dan bersosial media, segala aspek kehidupan teman-teman kita diwajibkan untuk berhati-hati. Karena apa? Karena kita tuh juga diawasi gitu loh teman-teman. Misalnya saat bersosial media kita tidak boleh asal bikin status, asal nge-tweet kata-kata yang itu kasar, jorok ataupun yang mengarah hal yang tidak baik teman-teman. Misalnya kita bersosial di luar juga tidak boleh yang terlalu hedon ataupun yang ugal-ugalan ataupun nakal gimana, karena semua itu nanti bakal ada tindakannya teman-teman. Itu semua karena kita tuh membawa nama baik suami teman-teman, maupun dimana berada, mau apa aja yang kita lakukan itu selalu membawa nama suami teman-teman. Jadi nggak mau dong kalau kita sampai mencoreng nama baik suami kita. Kemudian resiko yang keempat ya teman-teman, ini agak risiko banget gitu ya. Kalau kita misal ditinggal suami kita tugas gitu ya, atau tugasnya itu entah itu menjaga perbatasan daerah konflik atau disuruh untuk perang atau gimana gitu ya. Nah, ini tuh yang paling sedih sih menurut aku, kalau misalnya suaminya tuh pulang dengan keadaan udah nggak utuh gitu, maksudnya nggak utuh, entah itu kena luka tembak atau luka bacok atau cacat atau bagaimana, dan bahkan yang paling sedihnya itu bisa pulang hanya tinggal nama teman-teman. Jadi tuh
hati yang harus disiapkan super besar teman-teman, karena hal tersebut kan kita nggak tahu gitu ya, bisa aja terjadi tapi bisa aja semoga aja enggak gitu loh teman-teman. Jadi tuh harus siapkan hati yang betul-betul lapang jika menerima hal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu jika teman-teman seorang yang pendiam, yang penyendiri, yang introvert gitu ya teman-teman, bakal akan kesulitan jika nanti masuk ke sebuah lingkungan militer teman-teman, dimana kan kalau seorang persit itu sebuah organisasi ya, kita tuh dituntut gitu ya, mau nggak mau tuh harus siap siaga jika ditunjuk giat, kita harus bisa bersosialisasi dengan ibu-ibu persit yang lainnya, harus bisa menghormati, dan kemudian di lingkungan tetangga kita harus bisa saling sapa, bisa saling ngobrol gitu juga. Nah, buat teman-teman yang introvert gitu ya, yang pendiam tuh pasti bakal sedikit mengalami kendala tersebut, karena kan kalau orang introvert kan nyaman dengan kalau misal tidak terlalu berhubungan dengan banyak orang. Tapi di sini saat kita sudah menjadi persit, kita masuk sebuah organisasi, kita mau nggak mau tuh harus bisa melakukan hal-hal sosialisasi dan berorganisasi teman-teman. Selanjutnya risiko yang keenam ya teman-teman, kita harus siap berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, yang namanya tentara kan pasti udah tahu dong kalau tinggalnya atau dinasnya itu berpindah-pindah nih. Misal nih kita habis nikah tinggalnya di Jawa, bisa aja nanti 3-5 tahun lagi dipindah teman-teman, entah itu di Sumatera, entah itu di Papua, ya intinya tuh bakal pindah-pindah. Apalagi kalau semakin naik pangkatnya, nanti pendidikan lagi tuh pasti bakal dipindah teman-teman. Jadi siap-siap untuk berpindah-pindah tempat tinggal, harus menyesuaikan lingkungan baru lagi, harus beradaptasi lagi. Kemudian yang ketujuh ya teman-teman, saat kita mau pulang kampung gitu ya, atau saat kita mendapat cuti atau mau pergi ke daerah yang jauh, butuh waktu lama, kita harus izin teman-teman. Jadi nggak bisa nih kita misal mau pergi, mau holiday ke Bali langsung out ke Bali gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi semua tuh ada izinnya gitu ya, kita mau pergi di mana, sama siapa, berapa lama, naik apa, itu semua harus ada izinnya. Jadi dimanapun kita berada tuh selalu bisa terkontrol, bisa terawasi teman-teman. Dan misal juga nih teman-teman ditunjuk untuk giat ya atau kegiatan, tapi ternyata teman-teman itu lagi kerja, lagi sakit atau pokoknya teman-teman tuh harus ada yang namanya izin teman-teman ke ibu persit yang lain atau ke pengurus persitnya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kita harus siap sedia sigap kapanpun teman-teman. Nah, jadi itu kan yang namanya organisasi pasti banyak dong yang namanya kegiatan. Nah, kegiatan ini pun juga kadang ada yang di planning, ada juga yang secara mendadak gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti kita bakal ditunjuk nih harus ikut ini, harus ikut itu. Nah, harus siap nih teman-teman lah. Misal gimana kalau misal teman-teman ada bayi ataupun teman-teman kerja, nah itu harus ada izinnya teman-teman. Tapi jika teman-teman gak ada kerjaan dan di rumah belum punya anak gitu ya, ataupun anaknya sudah besar ya, mau gak mau harus siap saat ditunjuk. Kemudian yang terakhir yaitu saat kita sudah menjadi pendamping dari TNI gitu ya, kita tuh harus menyiapkan hati yang super sabar gitu ya teman-teman. Kita harus bisa mengerti pekerjaan suami nih. Misal suami lagi capek-capek banget habis kerja, nah kita harus tahu nih kondisi dia capek. Nah, kita janganlah ngajak ribut atau kita komplain apa. Terus kemudian harus ngerti juga kalau misal tiba-tiba suami pulang malam, pulangnya telat, ya itu tadi yang namanya kerja gitu ya di lingkungan militer itu ya emang kadang tuh tiba-tiba mendadak, kadang tiba-tiba pulang malam ataupun pulangnya lama. Jadi kalau misal kita lagi ribut nih ya, kita juga harus bisa ngontrol nih teman-teman, karena di sebelah kita kan ada rumah gitu ya. Jadi kita nggak bisa yang kayak di kampung gitu ya, kalau nggak suka atau mau marah mau teriak-teriak itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita di sini tuh harus bisa belajar menahan emosi dan juga belajar harus super sabar mengerti atas pekerjaan suami kita. Nah, itu tadi ya teman-teman hal yang mungkin dianggap sebagian istri dari tentara yang agak cukup berat gitu ya, atau resiko-resikonya. Nah, gimana nih setelah melihat video ini, apakah teman-teman masih yakin nih mau nikah dengan abdi negara? Masih mau nih cari pacar seorang tentara? Nah,
Semoga dari video ini bisa menjadi pandangan gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti gitu ya kalau jadi istri tentara itu nggak enak, emang segitunya apa ya dibatasin, segitunya dilarang, enggak ya teman-teman. Jadi ini tuh berdasarkan apa ya sebagian aja, tapi belum tentu nanti kalau teman-teman jadi istri tentara bakal mengalami hal tersebut. Dan tidak semua tuh juga mengalami hal tersebut, itu hanya beberapa aja yang kebanyakan gitu ya teman-teman yang dialami seorang istri tentara. Nah gimana, paham kan ya penjelasan aku? Nah itu tadi ya teman-teman, hal-hal yang harus diperhatikan lebih gitu ya saat kita menjadi istri seorang abdi negara. Nah kira-kira ada lagi gak sih yang perlu dibahas atau ditambahin? Boleh dong komen-komen di bawah. Nah buat teman-teman ya yang masih bingung atau mau ada pertanyaan, bisa juga komen di bawah atau DM di Instagram aku @ulanmanyu. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya di share ke sosial media teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.